adik-adik, apa kabar? Lause berharap kalian dalam keadaan yang baik ya hari ini. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah sekolah minggu, Lause mau tanya nih sama kalian semua. Selama 1 minggu ini, dari hari Senin sampai hari Minggu ini, kira-kira kebaikan apa sih yang sudah Tuhan lakukan terhadap adik-adik? Coba nih, Lause kasih waktu 5 detik untuk adik-adik memikirkan dan menjawab ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira apa nih kebaikan yang Tuhan sudah lakukan sama adik-adik? Ada yang bersuara gak ya? Oh, ada yang bilang katanya sudah disembuhkan dari sakitnya. Wah, hebat ya. Lalu ada lagi? Kurang kedengeran. Coba teriak lagi, lebih kencang lagi. Wah, ada adik-adik yang sudah masuk SD. Wah, kita berikan selamat untuk adik-adik yang dari TK sudah masuk SD. Selamat ya. Nah, itu adalah contoh dari beberapa kebaikan Tuhan. Tapi perlu kita ingat, kalau Tuhan kita itu selalu baik. Bukan hanya dari Senin sampai Minggu, bahkan setiap hari. Bahkan dari dulu sampai sekarang, Tuhan kita masih sama loh baiknya. Nah, Lause mau ingat ini sama adik-adik. Contoh dari Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu, kalau adik-adik bikin salah nih ya, Tuhan itu mengampuni adik-adik gak kira-kira? Mengampuni ya. Tuhan juga sudah menyelamatkan adik-adik semua. Lalu Tuhan apa lagi? Tuhan ada nih, di mana nih kira-kira? Di dalam hatinya adik-adik. Lalu Tuhan juga sudah mensucikan adik-adik. Jadi adik-adik hidupnya selalu kudus. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mengangkat sebuah pujian. Kita mau katakan stop, ku mau katakan. Semua berdiri ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan berdoa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Udah gak ada yang main-main lagi ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini. Walaupun kami bertemu secara visual, tapi kami percaya Tuhan, kebaikan Tuhan itu tetap terasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengangkat sebuah pujian. Pujian ini mengatakan meskipun kita ini masih kecil, tapi kita bisa loh dipakai sama Tuhan. Kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kita. Kita mau mengangkat pujian ini lebih sungguh lagi. Lause mau ajak adik-adik tetap berdiri dan kita mau berikan hati kita untuk Tuhan. Kita mau katakan mata kecil ini dan mulut kecil ini.
katakan lebih sungguh lagi. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Katakan, sebab itulah yang Tuhan kerjakan. Sebab itulah yang Tuhan kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memulai persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Nah, kita akan berdoa dulu sebelum persembahan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Gak ada yang main-main lagi ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan Tuhan. Tuhan, kami akan memberikan sebagian berkat kepadamu Tuhan. Biarlah berkat ini bisa berguna Tuhan untuk kerajaan-Mu, bisa berguna juga untuk gereja-Mu. Tuhan, sekarang kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Berkati juga mama dan papa kami Tuhan, yang terus memberkati kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Hausa sekarang mau tanya sama adik-adik. Adik-adik itu pernah gak sih jengkel, bete, atau kesel sama teman sekolahnya adik-adik? Atau sama kakak? Atau sama adik? Atau bahkan sama teman sekolah minggu adik-adik? Nah, kira-kira adik-adik pernah gak nih jengkel atau bete? Coba adik-adik coba pikirkan, kira-kira pernah gak ya? Aduh, Lausa, aku pernah nih bete sama teman sekolah mingguku. Aduh, Lausa, aku pernah bete sama teman sekolahku. Nah, sekarang Lausa ingin kita sama-sama membawakan pujian bahwa kasih itu tidak pernah dendam. Jadi lagu ini mengajarkan bahwa kita tetap harus mengasihi semua orang, mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi mama papa, bahkan mengasihi teman sekolah atau teman sekolah minggu kita. Kita mau angkat pujian ini sama-sama ya. Semuanya tetap bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian ini, kasih itu tak pernah dendam. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam. Tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kita katakan sekali lagi. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam. Tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hati.
kali, 7 kali segenap hatimu. Berapa? Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali, 7 kali segenap hatimu. Segenap hatimu, segenap hatimu. Katakan segenap hatimu, segenap hatimu. 3 kali, 6 kali, 7 kali, 9 kali, atau berapa kali ya? Hai adik-adik, apa kabar? Kalian semua sehat kan? Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu Tuhan. Saat ini kami bisa tetap beribadah secara online. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian pernah gak sih kesel banget dengan seseorang? Biasa kita kesel atau sebel sama orang atau teman kita karena dia itu suka ngomongin kita, membuli kita, memukul, atau menjahili kita, dan banyak hal lain yang bikin kita kesal. Terus kalau kita udah kesal, biasanya kita ngapain? Biasa kita mikir kan, kita pikir kita mau ngapain dia ya, supaya kita bisa balas dendam sama dia, iya kan? Nah adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan, di sebuah kerajaan ada seorang raja. Raja ini sedang menghitung jumlah hutang hamba-hambanya. Ada yang hutangnya kecil dan ada yang besar. Ada yang hutangnya 10 dinar, 500 dinar, 10 talenta, 100 talenta. Oke, daripada kita bingung-bingung nih sekarang, kita belajar hitung-hitungan dulu ya. 1 dinar itu sama dengan upah per hari pekerja. Misalnya, orang kerja upahnya 100.000 per hari. Dalam 1 bulan, dia bekerja selama 20 hari. Jadi, upah dia 1 bulan itu adalah 2 juta. Misalnya, dia hutang 100 dinar, maka hitungannya adalah 100.000 dikali dengan 100 sama dengan 10 juta. 10 juta itu adalah upah orang itu selama 5 bulan. Wow, banyak juga ya. Itu baru hitungan dinar. Sekarang kita belajar hitungan talenta. 1 talenta sama dengan 10.000 dinar. Kalau 1 dinar 100.000, 10 talenta itu sama dengan 100.000 dikali dengan 10.000. Hasilnya adalah 1 miliar. Itu sama dengan orang kalau kerja 500 bulan. Kalau kita pelajari tahunnya jadi 41,7 tahun. Lama juga ya. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Hamba-hamba raja ini hutangnya macam-macam. Dan ada satu orang yang hutangnya itu besar banget. Kita sebut nama dia adalah hamba besar. Hamba besar ini hutangnya sampai 10.000 talenta. Kalau berdasarkan hitungan kita tadi, hamba ini hutangnya adalah 10 triliun. Wah, banyak banget. Lause juga gak pernah lihat uang 10 triliun sebanyak apa.
Kalau kita buat beli beras ukuran 20 kilo pakai uang 10 triliun itu bisa dapat sekitar 40 juta karung beras atau 800.000 ton beras. Itu banyak banget. Bisa buat makan orang se-Jakarta selama setahun jangan-jangan. Nah adik-adik, karena hutang yang begitu besar dan hamba besar ini tidak bisa melunasinya, maka raja memerintahkan supaya hamba besar ini, istrinya, anak-anaknya, dan semua miliknya harus dijual untuk melunasi hutang. Hamba besar memohon dan menyembah raja supaya raja memberikan dia waktu untuk melunasi hutang-hutangnya. Raja, aku mohon, bersabarlah dahulu. Hutangku akan kulunaskan. Aku mohon, Raja. Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba besar itu. Jadi, dia membebaskan hamba besar itu dan menghapus semua hutangnya. Jadi, hutang 10.000 talenta itu lunas. Wah, lega banget. 10.000-nya lunas. Hamba besar ini, dia keluar dari istana, berjalan dan bertemu dengan temannya yang juga hamba. Kita sebut namanya adalah hamba kecil. Hamba kecil ini berhutang kepada hamba besar sebanyak 10 dinar. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Hamba besar ini menagih hutangnya. Hamba kecil itu berkata, "Bersabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan." Nah, adik-adik, kata-kata yang sama diucapkan oleh kedua hamba ini. Tetapi hamba besar tidak mau tahu. Dia menangkap dan memenjarakan temannya yang hutang 100 dinar sama dia. Teman-teman dari hamba besar yang lain sedih melihat hal ini. Dan mereka melaporkan kelakuan hamba besar ini kepada raja. Dan raja memanggil hamba besar itu. Dan raja berkata, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu sudah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani temanmu seperti aku mengasihanimu?" Maka marahlah raja kepada hamba besar itu. Dan raja menyerahkan hamba besar ini kepada algojo-algojo sampai hamba besar ini melunasi semua hutangnya. Nah, adik-adik, di dalam Matius 8 ayat 21, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Adik-adik, kita manusia juga berhutang kepada Tuhan, yaitu hutang dosa. Kita melakukan banyak hal yang tidak Tuhan suka. Kita sering berbohong, menyontek, marah-marah, ngambek, mencuri, dan lain sebagainya. Coba sekarang kita hitung-hitungan dosa ya. Misalnya satu hari kita melakukan 3 kali dosa. Umur kita 10 tahun. Jadi dosa kita adalah
3 dikali dengan 365 hari dikali 10. Hasilnya adalah 10.950 kali dosa. Itu kalau kita melakukan dosanya 3 kali sehari. Kalau banyak, lebih banyak lagi. Tapi adik-adik, Tuhan tetap mengasihi kita dan mengampuni semua dosa yang sudah kita buat dengan darah Yesus Kristus di kayu salib. Semua dosa kita lunas dibayar oleh Yesus Kristus. Dan kita juga harus belajar untuk mengampuni orang lain yang melakukan kesalahan terhadap kita. Tapi bagaimana ya caranya kita mengampuni orang lain? Nah, saya kasih tahu caranya. Caranya, kita jangan menyimpan kesalahan orang lain yang akan membuat kita kesal terus-terusan. Karena Tuhan tidak suka dengan hati yang dendam. Dan Tuhan tidak suka dengan hati yang keras yang tidak mau mengampuni. Jika kita tidak mengampuni, maka Tuhan pun akan bertindak demikian. Bahkan kalau kita mengampuni tapi tidak sepenuh hati, Tuhan tahu itu, dan Tuhan tidak senang dengan hal yang pura-pura begitu. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Dan kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk belajar, untuk mengampuni, seperti Kristus juga mengampuni kita. Amin. Oke, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita mau belajar ayat hafalan ini sama-sama. Dan kita pakai gerakannya ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Oke, sekarang kita mau berdoa, kita mau menutup firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, walaupun sulit bagi kami untuk belajar mengampuni, tapi kami mau tetap belajar. Seperti Tuhan sudah mengampuni kami. Tuhan tolong supaya hati kami pun bisa mengampuni teman, orang lain, keluarga yang bersalah kepada kami, yang membuat kami kesal. Kami mau mengampuni mereka. Tuhan yang tolong bantu kami dalam proses ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan melakukan aktivitas. Dan jangan lupa kumpulkan aktivitas kalian sebelum jam 5 sore. Oke, Tuhan Yesus berkati. Halo adik-adik, sekarang kita akan memulai kreativitas ya. Yuk kita siapin bahan-bahan yang kita perlukan. Kita siapkan kertas buffalo putih 1 lembar, lalu kita siapkan kertas HVS berwarna, atau kalau adik-adik nggak ada boleh diganti ya sama kertas origami. Lalu kita siapkan kuas, spidol, lalu kita siapkan juga nih cat air. Kalau misalnya adik-adik nggak ada, boleh diganti jadi krayon atau pensil warna.
Nah, kalau menggunakan cat air seperti ini, adik-adik tentunya perlu wadah atau palet. Jadi ini wadah boleh pakai wadah apapun, yang penting tidak menyerap air ya. Lalu kita perlu lagi gelas yang ada isi airnya, sedikit aja ya airnya. Lalu kita siapkan isolasi putih dan juga gunting. Lalu step pertama yang kita akan lakukan adalah adik-adik siapkan kertas HVS berwarna dan juga kertas buffalo yang berwarna. Nah, lalu kita sisihkan yang ini. Nah, kertas HVS berwarna ini adik-adik boleh gunting berbentuk hati. Nah, untuk guntingnya adik-adik bisa minta bantuan mama papa ya untuk bantu menggunting berbentuk pola hati. Nah, jika sudah berbentuk hati seperti ini, adik-adik boleh minta bantuan lagi sama mama papa untuk menggunting isolasi ini. Kita gunting sedikit aja. Nah, jika sudah kita gunting seperti ini, bisa dibulatkan, dibuat lingkaran seperti ini. Sudah dibuat lingkaran, lalu adik-adik boleh tempelkan di belakang pola hatinya. Nah, seperti ini. Jika sudah, adik-adik boleh tempelkan pola hati ini di kertas buffalo berwarna putih. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik rekatkan, adik-adik tempel. Lalu, adik-adik boleh mewarnai kertas buffalo putih ini dengan warna kesukaan adik-adik. Nah, kalau Lause nih, Lause ingin mewarnai warna pink dan juga warna ungu. Tapi Lause nggak punya nih warna pink di cat airnya Lause. Nah, kita mau coba campur-campur warna. Nah, kalau sudah terwarna full seperti ini, sudah jadi seperti ini. Nah, ini kan ada lambang hati. Adik-adik boleh tuliskan nama yang adik-adik kesali. Misalnya, dulu adik-adik kesal sekali sama teman di sekolah minggu, atau adik-adik kesal dengan teman di sekolah, atau adik-adik kesal dengan kakak adik-adik di rumah, ataupun dengan adiknya di rumah. Adik-adik boleh tuliskan di lembar yang berwarna ini ya. Nah, sekarang Lause ingin mencontohkan menuliskannya. Nah, sekarang adik-adik punya hati yang bertuliskan aku marah sama teman di sekolah, sama kakak, sama adik, sama teman di rumah, sama teman di sekolah minggu. Nah, karena adik-adik tadi sudah berdoa dan sudah mengampuni kesalahan orang-orang tersebut kepada adik-adik, adik-adik bisa nih melepaskan hati yang bertuliskan aku marah. Adik-adik bisa lepas ya. Nah, ketika adik-adik lepas, coba lihat, hatinya adik-adik gak ada lagi tuh tulisan aku marah sama teman sekolah, aku marah sama adik, sama kakak, teman di rumah, ataupun sama teman di sekolah minggu. Hatinya adik-adik kembali menjadi bersih. Nah, karena kita juga punya Tuhan yang mengampuni kesalahan kita, kita juga harus mengampuni sesama kita. Nah, kalau tadi nih di lembar sebelumnya kita tulisnya aku marah, sekarang adik-adik boleh tuliskan lagi di hati adik-adik yang masih putih ini, boleh tuliskan aku mengasihi. Tadi adik-adik tulis siapa aja? Adik-adik tulis misalnya teman sekolah atau kakak atau adik. Adik-adik boleh tuliskan aku mengasihi teman sekolah, lalu kakak, adik, teman di rumah, dan teman di sekolah minggu. Ataupun adik-adik ada nama lain yang adik-adik tuliskan. Adik-adik boleh tuliskan ya. Lalu sebutkan contohnya. Nah, sekarang adik-adik punya hati yang baru, hati yang sudah tidak lagi membenci, hati yang sudah tidak lagi kesal sama orang-orang di sekitar, tapi adik-adik mempunyai hati yang mengasihi. Nah, kreativitas kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.